pemerintah itu kayaknya juga tidak terlalu serius dalam mengatasi hal ini. Oke. Menurut kebanyakan masyarakat atau orang awam aja deh, kita ngomongin orang awam. Kalau judi online, pemerintah itu kan punya kekuasaan atas apapun lah, termasuk ya ada Kominfo dan lain-lain. Betul. Kenapa nggak diblokir aja? Selesai. Nah, tapi kan masalahnya kita tidak tahu apa yang ada di belakang itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Secret Story Podcast bersama saya Naura. Dan hari ini kita akan membahas salah satu isu yang sedang marak, yaitu kasus judi online, di mana banyak masyarakat yang terjerat hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan baru sekarang juga nih pemerintah menindak perkara ini. Di sini saya sudah bersama narasumber kita hari ini, Mas Rahmat, yang bergabung dengan kita via Zoom untuk membahas terkait judi online ini. Selamat siang Mas Rahmat, makasih sudah mau bergabung sama saya hari ini di podcast. Ya, selamat siang Mbak Naura. Ya, terima kasih juga undangannya. Walaupun ini pertama saya, agak nervous. Jadi nanti kalau kualitas obrolannya agak tidak berbobot atau agak ngalor gitu, ya mohon dimaafkan. Ya, nggak apa-apa Mas. Kita santai aja, kayak ngobrol-ngobrol biasa. Oke, nah Mas, kan kita lagi marak juga ya, kemarin dihebohin sama beberapa kasus judi online gitu kan. Kemarin ada beberapa juga yang sampai ada terjadi pembunuhan, mencuri, bunuh diri dan segala macam. Menurut Mas, fenomena judi online yang saat ini terjadi di Indonesia itu bagaimana pandangan Mas Rahmat? Oke, menurut saya terkait judi online itu sendiri, sebenarnya tuh sudah tabiat masyarakat kita dari dulu ya. Ini menurut saya. Ini sudah kebiasaan atau tabiat dari masyarakat kita dari dulu. Awalnya dimulai dari ya yang kecil-kecilan, apa namanya itu, kalau di kampung-kampung itu, kalau di luar negeri kan namanya lotre ya. Ya. Ya itu sebenarnya penyakit masyarakat sih yang ya harusnya dihilangkan, tapi ya susah karena oknumnya menurut saya terlalu banyak juga gitu. Oke. Nah, tapi menurut Mas Rahmat sendiri, berarti judi online ini ada faktor-faktornya nggak Mas dari masyarakat? Maksudnya ada penyebabnya kah sehingga masyarakat kita ini cenderung untuk bermain judi online gitu? Pertanyaannya adalah faktor yang menyebabkan orang itu melakukan judi online gitu ya. Bisa faktor internal, bisa faktor eksternal kalau menurut saya. Saya bahas yang internalnya dulu. Biasanya memang orang-orang yang tanda kutip secara psikologinya itu masih kurang matang. Nah, itu kan kurang matangnya itu maksudnya gimana? Dia itu masih FOMO lah sama sosial kita gitu. Dimana kalau sosial kita itu kan kayaknya itu harus kaya umur sekian, harus apa umur sekian, itu bagi orang-orang yang mentalnya nggak kuat itu akan bikin orang yang mentalnya nggak kuat tuh cari jalan pintas gitu. Dan ya sebenarnya walaupun jalan pintas itu bisa banyak, tapi salah satu jalan pintasnya adalah ya judi online itu tadi. Judi online. Kenapa? Ya itu pengen cepet kaya. Instan Kalau ya. Dilihat ya, jadi ada faktor internal yaitu orang itu pengen cepet kaya atau instant gratifikasi itu tadi. Tapi kalau secara keseluruhan yaitu tabiat memang sudah dari dulu itu masyarakat Indonesia itu memang seperti itu. Nah, kalau faktor eksternal lainnya, nah katanya tadi ngomongin internal. Sekarang ngomongin faktor eksternal. Lingkungan yang seperti apa? Ya biasanya teman lah ya, itu paling seperti teman. Kalau temennya judi ya biasanya dia juga tanda kutip agak sedikit terpengaruh dari teman yang tadinya nggak pengen jadi pengen. Iya, ikut-ikutan Yang gitu misalnya paling sering judi bola lah ya, nggak usah sampai judi slot atau apa ya, itu juga ada, tapi paling sering itu judi bola. Apakah saya pernah bukan mengalami ya, tapi pernah lihat orang yang
melakukan judi itu ya pernah, teman-teman saya pun ada seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita melihat dari sisi masyarakatnya ya Mas ya. Kalau misalkan dari segi aturan nih, ini kan juga agak aneh ya bisa dibilang, karena di mana aparat penegak hukum itu di Indonesia sebenarnya tahu nih Mas, banyak terjadinya kasus judi online udah dari lama. Tapi kenapa baru kebuka sekarang gitu, baru terkuak sekarang? Menurut Mas Rahmat itu gimana? Oke. Ini kan memang ya negara ini kan agak lucu ya menurut saya, karena nunggu trending dulu baru kita bergerak gitu. Apa yang trending baru dibahas, trending dibahas, atau sudah berdampak besar baru diatasi. Padahal itu sebenarnya bisa dicegah kan gitu, mitigasi risikonya itu ada. Nah, tapi kebiasaan kita juga tidak seperti itu. Saya kalau ngomong apa namanya, yang jelek-jelek itu anggap aja sebagian ya, atau enggak oknum. Anggap aja oknum. Saya tidak menggeneralisir. Nah, jadi untuk aturan, saya rasa negara manapun mau bikin aturan seketat apapun, kalau masyarakatnya tidak didukung dengan pendidikan yang baik, dibiasakan praktek atau apa untuk melakukan hal yang baik, itu juga susah. Susah sekali menurut saya. Ya walaupun ada beberapa negara kayak Singapura menerapkan denda. Ini contoh lainnya. Menerapkan denda untuk masyarakat yang buang sampah sembarangan, ya it's work, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita, saya rasa kok kayaknya masih bingung juga ya mau dikasih aturan, ya kita sering nyari-nyari celah, nyari celah untuk melanggar. Kita tidak pernah berusaha untuk taat, tapi malah kita itu men-challenge diri kita. Ya kan, termasuk saya kadang-kadang men-challenge diri kita sendiri untuk melanggar malahan atau mengakali aturan itu sendiri gitu. Nah, tapi dari menurut Mas Rahmat, aturan yang diterapkan oleh pemerintah itu sebenarnya sudah cukup atau masih kurang nih Mas? Karena kan seperti tadi balik lagi ya, karena ini kasus judi online itu udah dari lama dan baru kebuka itu sekarang. Padahal udah dari lama, udah beribu-ribu kasus banyak gitu Mas. Apakah peraturan dari pemerintah yang sekarang itu sebenarnya sudah cukup atau masih belum cukup juga untuk menghimbau ke masyarakat? Terkait penanggulangan judi online, saya rasa setiap negara itu pasti mengatur yang namanya kebijakan dalam hal gambling ya, atau judi itu sendiri. Ada beberapa negara yang membolehkan, ada beberapa negara yang melarang. Nah, saya rasa aturan itu kembali lagi ke masing-masing sosial dan budayanya. Kalau di Indonesia kan melarang. Ya saya rasa sudah lah aturan Indonesia itu untuk melarang yang namanya kegiatan judi, karena memang banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya gitu. Tapi apakah misalnya, kalau pertanyaannya saya geser sedikit, apakah perlu penanganan khusus gitu ya? Saya rasa kok ya percuma gitu ya, percuma, karena mungkin saya senggol-senggol sedikit, pemerintah itu kayaknya juga tidak terlalu serius dalam mengatasi hal ini. Kenapa kok saya bilang seperti ini? Menurut kebanyakan masyarakat atau orang awam aja deh, kita ngomongin orang awam. Kalau judi online, pemerintah itu kan punya kekuasaan atas apapun lah, termasuk ya ada Kominfo dan lain-lain. Kenapa nggak diblokir aja? Selesai. Nah, tapi kan masalahnya kita tidak tahu apa yang ada di belakang itu. Masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Apakah ada hal lain atau ada perputaran uang di belakang situ? Apakah orang-orang itu mendapatkan sesuatu dari industri itu? Kita tidak tahu. Iya. Nah, berarti Mas, kemarin kan juga udah sempet nih pemerintah Presiden membentuk Satgas Judi Online. Menurut Mas Rahmat itu efektif atau enggak? Dan itu baru dibentuknya kan akhir-akhir ini juga ya?
Nah itu tadi menyambung pertanyaan saya tadi ya, penanganan khusus berarti dengan cara membentuk satgas khusus atau satuan tugas khusus. Saya jawab tidak efektif. Tidak efektif bukan berarti tidak bisa ya. Mungkin ada lah judi-judi online yang level-levelnya tuh ya di masyarakat kecil gitu ya. Tapi kalau yang besar gitu kayaknya juga pikir-pikir deh. Ya ada lah yang namanya di manajemen itu negosiasi bisnis. Ya. Apakah judi online itu termasuk bisnis? Ya, menurut para pelakunya, pelaku penyedia layanan, iya itu bisnis. Apakah pemilik bisnis itu berkuasa? Ya, kita kenal yang namanya oligarki. Beberapa orang di luar itu justru mengendalikan pemerintahan. Saya rasa bisa nggak dibentuk satgas? Bisa, tapi tidak semuanya. Dan menurut saya tidak efektif aja. Oke. Bisa jadi nggak Mas? Karena tadi kan Mas Rahmat sempat mention kalau misalkan judi online ini bisnis yang mungkin dikendalikan oleh petinggi-petinggi seperti oligarki. Dan bisa nggak Mas kalau misalkan pemerintah itu lamban dalam menanganinya karena ya harus berhadapan dengan petinggi-petinggi itu? Ya itu bisa juga. Oke, ini pertanyaannya bagus. Bisa juga pemerintah itu tanda kutip takut untuk menangani itu karena ya itu tadi pemilik bisnis di online-nya itu tadi jauh lebih besar daripada apa yang mereka kira kan. Bisa nggak? Ya bisa, ada kemungkinan itu. Saya rasa ya ini juga jadi apa ya membingungkan antara kita lah, apakah pemerintah itu serius. Kalau serius kok tidak tidak langsung cabut dari akarnya gitu, matikan servernya, diblokir atau apapun itu. Tapi kalau dibilang yaitu tadi ada orang yang di belakang kita, ada orang yang kekuatannya lebih besar di belakang itu, ya bisa jadi menurut saya. Oke. Nah, kalau kira-kira menurut riset Mas Rahmat nih, tahu nggak Mas kira-kira berapa keuntungan yang dihasilkan dari judi online ini? Kira-kiranya gitu Mas. Kira-kira ya. Saya itu pernah baca kayaknya itu lebih besar daripada transaksi hariannya BI kalau nggak salah. Oh gitu. Lebih besar. Iya, saya pernah baca berita itu. Jadi kayaknya tuh malah ratusan triliun kalau nggak salah. Iya. Ratusan triliun, padahal ngeri loh itu. Uang semua itu. Oke. Nah kalau misalkan kasus judi online di lingkungan anak-anak atau anak muda ini seperti apa Mas menurut Mas Rahmat? Karena banyak juga kan pelakunya itu juga dari anak-anak gitu. Nah itu tadi apa yang saya katakan di awal, bahwa judi ini sudah tabiat ya dari kecil gitu kan. Sangat disayangkan sekali kalau di di kalangan kita itu, di masyarakat kita, anak kecil sudah mengenal yang namanya judi. Ada gak ya kalau untuk anak-anak saya rasa saya belum pernah ketemu kasusnya, atau saya belum pernah menemui anak kecil itu untuk berjudi. Paling ya judi-judinya anak kecil siapa sih? Paling main Mobile Legend menang, beli kopi ya, yes. Kayak gitu. Tapi mulai agak gede dikit, anak SMA gitu udah mulai judi bola. Ya udah mulai judi bola. Nanti naik level lagi, sudah kerja di slot. Saya rasa nggak ada selesainya ya. Memang itu udah ya penyakit bawaan beberapa atau bahkan sebagian masyarakat kita gitu. Gitu Mbak Naura. Mas Rahmat, kalau misalnya di kalangan mahasiswa sendiri gimana Mas? Mungkin
Kalau di Semarang itu gimana terkait judi online ini? Ada nggak, Mas? Oke, ini pertama saya jawab dulu mahasiswanya saat saya jadi mahasiswa juga ya. Nah, jadi agak aman ya, karena kalau kalau saya jawab sekarang kan artinya kan ada di antara mahasiswa saya kan gitu. Iya. Oke. Eh, Kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu, yang ramai itu ya judi bola. Online ada nggak? Ada. Biasanya itu apa namanya, Liga Inggris, Premier League itu banyak dijudikan. Oke. Itu banyak banyak sekali. eh Taruhannya berapa sih? Satu orang tuh kayaknya tuh 50.000 apa 100.000 gitu. Oh gitu, Itu taruhannya udah 50.000 awalnya gitu. iya. Nanti kalau menang bisa dapat 400, 500. Ya sebenarnya saya juga nggak ngerti mekanismenya gimana kan. Ya. Karena saya belum pernah menjadi pelaku judi online itu, saya belum pernah itu. Iya. Mungkin kalau misalnya Mbak Naura ngundangnya pelaku. Wah, belum pernah juga ini Mas Rahmat. Nggak ngerti malahan kalau judi online gitu. Tapi kalau misalkan berarti itu pengalaman dari pas Mas Rahmat jadi masih mahasiswa ya. Itu pasti ada yang kayak gitu. Tapi nggak pernah sampai ketangkep atau gimana, Mas? Oh, enggak. Jadi bukan ada lagi, memang ada, bahkan teman saya sendiri. Jadi nah ini saya tuh orangnya memang suka berteman, tapi saya syukurnya tidak terpengaruh oleh teman-teman saya. Oke. Saya apa namanya, lebih punya prinsip. Nah, terus kemudian tangkap nggak? Nggak. Nggak. Enggak ya? Paling ya kalau misalnya situsnya tutup pun, ya pindah ke server lain, selesai. Oh iya, masih ada plan lain ya, masih ada website lain. Penyedia itu nggak cuman satu. Iya. Sumbernya satu, tapi penyedianya nggak cuma satu. Website A tutup, pindah ke website B. Udah di website B, oh ternyata ada apa namanya, judi yang lebih menarik tawarannya di website C. Ya kayak gitu aja terus, nggak selesai. Ya, nah Tapi ini kan. kayaknya ya gimana? Iya, Mas, pemerintah kan juga saat ini juga sudah sempat memblokir atau menutup beberapa website judi online kan. Nah, tapi kan itu berarti tidak semuanya karena seperti yang Mas Rahmat bilang, kalau misalnya yang satu diblokir, mereka akan pindah lagi ke yang satunya gitu. Kira-kira ini akan selesai atau tidak nih, Mas, rantai website judi online ini? Oke. Selesai atau tidak, saya bilang tidak. Sampai sekarang ini di mana-mana judi itu, nggak usah judi online ya, di mana-mana judi itu tidak akan pernah selesai. Saya yakin itu judi tidak akan pernah selesai. Eh, Kasino di Amerika itu sudah buka berapa puluh tahun, nggak tutup kan? Iya, sudah bertahun-tahun nggak tutup. Iya, malah apa namanya, sudah banyak yang bangkrut gara-gara judi, tapi ada ya satu dua orang yang menang gara-gara judi, satu dua dibandingkan jutaan orang lainnya yang kalah gitu. Iya. Terus akan ada orang-orang baru yang datang ke kasino itu pasti ada. Itu pasti ada karena mungkin ya, ini menurut saya, eh, kalau orang sudah merasa bahwa uang itu didapatkan dengan mudah, pasti habisnya mudah. Tergantung orangnya negatifnya itu di sisi apa. Jadi ya kayak gitu kan, sama aja halnya kayak apakah ketika lokalisasi ditutup prostitusi akan berhenti? Oh, tentu tidak. Ya analoginya kurang lebih seperti itu. Iya. Ya nanti website A tutup, ya sebenarnya muncul website B baru itu ya, yang punya ya website A. Iya, jadi dia punya berakar ya gitu ya, Mas, websitenya. Iya, nggak akan pernah selesai. Terus nanti ada tandingan, maksudnya apa namanya, pemilik bisnis judi online baru misalnya bikin website tandingan. Oh, di sini ternyata taruhannya lebih menarik gitu ya, lebih gede gitu ya. Iya.
ya tetap aja nanti akan ada lagi yang taruhannya lebih gede lagi, tapi ya pasti yang menang lebih dikit. Di settingnya gimana ya saya juga kurang tahu. Tidak akan pernah selesai, Mbak. Mas, tapi kalau menurut Mas Rahmat sendiri dengan adanya kasus judi online ini, apakah tingkat literasi keuangan itu berpengaruh, Mas, hingga akhirnya banyak orang yang terjerat judi online? Karena kan walaupun banyak ya, Mas, orang-orang dari menengah ke bawah yang terjerat judi online, cuma ada juga beberapa orang yang mungkin berpenghasilan juga melakukan itu. Menurut Mas Rahmat gimana? Oke, ngomongin tentang literasi keuangan dan judi online. Ya, saya ngomongin mungkin ada hubungan antara keduanya. Tapi menurut saya begini, apakah orang yang melek literasi keuangan berinvestasi gitu ya? Iya. Apakah dia lepas dari unsur judi? Bisa jadi enggak loh, Mbak. Bisa jadi enggak loh. Jadi kalau yang tadi di awal obrolan kita mengenai faktor internal orang itu kenapa sih melakukan judi? Nah, itu kan karena psikologinya atau memang tabiatnya gitu. Orang yang melek literasi keuangan tapi tabiatnya itu atau memang secara psikologi dia itu doyan judi, ya dia akan menjadikan instrumen keuangan tersebut atau instrumen investasi tersebut sebagai ladang judi juga. Tebak-tebakan misalnya kayak gitu. Besok saham A naik, turun, atau tutup di harga yang sama. Jadi tebak-tebakan aja bisa. Iya. Bulan depan indeks ditutup naik atau turun. Kan gitu. Apakah orang yang berliterasi keuangan itu akan terbebas dari sifat judi itu tadi? Belum tentu. Sifat judi itu bisa dihilangkan ketika memang orang itu tuh ya siap aja. Siapnya itu maksudnya gimana? Oke, ada penelitian namanya itu Marshmallow Stanford Experiment. Itu penelitiannya itu tentang apa sih? Penelitian itu tuh tentang ada seorang peneliti atau tim peneliti mencoba memberikan marshmallow ke anak kecil, anak umur 5 sampai 7 tahun gitu ya. Anak kecil gitu. Anak kecil itu ditinggal di sebuah ruangan atau ruang tamu, disediakan satu marshmallow di piring dan anak itu dibilangin seperti ini. Kalau kamu bisa menunggu saya untuk kembali lagi ke ruangan ini dan tidak memakan marshmallow-nya, nanti saya akan kasih kamu marshmallow tambahan. Nah, atau satu cemilan yang kamu suka deh. Nah, itu dikasih seperti itu. Beberapa anak kecil itu bisa, tapi ada beberapa orang yang enggak. Nah, orang-orang yang bisa menahan atau anak kecil yang bisa menahan godaan atau bisa menunggu orang itu kembali untuk mendapatkan sebuah marshmallow tambahan itu tadi atau hadiah yang sudah ditentukan itu tadi, itu orang-orang itu cenderung lebih sukses dibandingkan anak-anak lainnya ketika diteliti sekitar 30 sampai 40 tahun berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, orang-orang itu akan terbebas dari judi online ketika ya memang dari dirinya itu terbiasa dengan yang namanya delay gratifikasi. Delay gratifikasi apa itu delay gratifikasi? Ya menunda kesenangan. Menunda kesenangan. Orang yang terbiasa dengan menunda kesenangan itu akan lebih besar kemungkinan untuk terhindar dari yang namanya judi online. Ya nggak cuma judi online, judi atau hal apapun itu. Iya, betul. Karena dia mengutamakan prosesnya. Dia orang-orang yang seperti itu tuh bisa berproses gitu. Dia tidak mengutamakan hasil, dia mengutamakan proses.
ya hasil nomor 2 ya, walaupun ada kalimat yang mengatakan bahwa ya hasil itu tidak mengkhianati proses kan seperti itu. Gitu Mbak Naura. Nah, Mas Rahmat, kalau menurut Mas Rahmat sendiri, judi online yang merajalela di Indonesia ini apakah bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia, Mas? Ngaruh nggak? Nah, ini harusnya jawabannya berdasarkan riset ya harusnya kalau yang ini ya. Oke, saya ngomongin hal yang dasar-dasar aja lah. Anggap saja begini, penyedia judi online-nya itu dari nasional atau internasional atau orang luar gitu. Kalau misalnya penyedia itu dari internasional atau orang luar negeri, ya otomatis kan uang kita larinya keluar. Iya. Negara udah dirugikan sama penjudi online itu tadi, yang harusnya beli kebutuhan pokok malah buat judi uangnya malah keluar lagi, devisa negara keluar lagi, kan gitu. Terus kemudian masyarakatnya itu sendiri ya pasti terganggu ekonominya. Negara ekonominya terganggu, orang itu juga ekonominya terganggu. Yang harusnya tadi beli makan atau kebutuhan lainnya malah dibuat judi. Itu sangat eman-eman sekali lah. Ya, gimana namanya juga orang judi. Udah kecanduan judi ya susah lah orang-orang itu dikasih tahu, sama halnya kayak rokok itu susah banget. Tapi kemarin juga ada sih Mas berita kalau misalkan pemerintah tuh habis nutup situs yang ada di Filipina sama di mana gitu, pokoknya di luar Indonesia. Dan itu berarti kebanyakan mungkin situsnya dari luar Indonesia gitu ya, dari luar negeri, berarti internasional, bukan dari dalam negeri gitu. Nah itu makanya kita itu sebenarnya buat negara kita juga sebagian masyarakat ya, gak cuma hanya lahir gitu ya. Iya. Bagian masyarakat kita tuh juga beban menurut saya. Ya itulah Mbak Naura. Iya. Gimana lagi, yang penting yang kita terhindar dari hal-hal itu aja. Kalau ada temen yang judi online ya dikasih tahu. Ya walaupun orangnya denial ya gak apa-apa sih. Yang penting kita ngasih tahu aja. Ini terakhir nih Mas, pertanyaan dari saya. Menurut Mas Rahmat sendiri, gimana sih cara memberantas atau paling tidak saat ini mengurangi orang-orang yang berjudi online gitu? Apakah perlu aturan baru dari pemerintah ataukah perlu edukasi ke masyarakat kah? Gimana nih Mas? Memberantas judi online itu tidak, menurut saya tidak bisa instan. Harus ada beberapa hal. Faktor yang meningkatkan minat untuk judi online itu harus dihilangkan. Apa itu ya? Pertama, kok kayaknya lebih ke kalau kita punya teman tuh ya udah dikasih aja, seperti yang saya bilang tadi. Kenapa sih harus judi? Kalau memang itu kesenangan, apakah tidak bisa diganti dengan kesenangan lainnya? Itu kalau masih bisa dibilangin ya syukur, tapi kalau tidak bisa dibilangin ya nunggu orang sadar aja sih, nanti kan stop sendiri. Iya benar. Ya nanti kan orangnya stop sendiri, karena hal-hal yang bisa memberhentikan orang dari judi online itu ya cuman hal-hal itu aja. Kalau belum kena kan kayaknya orang tuh belum belum kapok gitu ya. Iya. Kan kebanyakan kan kayak gitu. Orang ya yang tadi penjudi dikasih instrumen dikasih pengetahuan tentang literasi keuangan, instrumen investasi ada A, B, C, D, E, ya nanti juga nanti di instrumen keuangan. Jadi lebih baik ya memang cara nyetopnya pelan-pelan lah dari lingkungan kita, teman-teman. Kalau ada yang melakukan ya dikasih tahu. Kalau ngeyel ya sudah, minggu kapok itu udah jalan paling bagus gitu ya. Kemarin juga sempat Mas dari Kominfo itu dia ngirim SMS blast ke orang-orang untuk stop judi online. Nah itu
Itu sebenarnya bikin orang kapok atau enggak tuh Mas? Efektif atau enggak? Karena melihat masyarakat kita juga maksudnya mungkin lebih diabaikan aja ya kalau dapat pesan seperti itu gitu. Oke, ini kita coba bareng-bareng aja lah ya. Dulu waktu COVID, SMS terkait apa namanya cara menghindari penularan COVID, dilakuin nggak? Enggak. Dilakuin nggak? Enggak, ya udah. Efektif nggak? Iya. Berkacanya dari situ ya Mas. Iya, ya mungkin ada yang apa namanya, yang mentaati, ada yang orang takut sama COVID itu sendiri, tapi ya ada orang apa namanya, ya masih denial aja. Ya nggak apa-apa, aku menang terus, ya, misalnya gitu. Iya. Ya soalnya belum pernah ngalamin kalah aja. Tapi kalau misalnya sesekali dia kalah dan kalahnya itu besar, saya rasa berhenti sendiri. Terus ya itu nggak kurang efektif lah kurang efektif lah kominfo SMS kayak gitu tuh. Udah langsung action aja udah. Iya betul. Bikin rencana kayak situs mana yang besok mau diblokir, mana yang mau diblokir itu lebih efektif lah menurut saya daripada cuma SMS. Oke Mas Rahmat. Nah, jadi teman-teman itu tadi kita habis ngobrol-ngobrol sama Mas Rahmat terkait kasus judi online yang lagi heboh banget ya sekarang di Indonesia dan walaupun sebenarnya pemerintah sudah beberapa kali ya Mas ya udah mulai nutup beberapa situs judi online gitu termasuk juga yang di luar negeri yang ada di Filipina itu juga teman-teman. Nah, mungkin dari masyarakat kita di Indonesia juga harus mulai reflect juga ya, self reflect gitu agar tidak terjerat judi online seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih nih Mas Rahmat udah mau nemenin saya ngobrol-ngobrol hari ini Mas. Mungkin kita next time bisa ngobrolin topik lain ya Mas Rahmat. Iya. Jadi teman-teman, itulah hasil diskusi kita dengan Mas Rahmat hari ini. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahmat.